Kisah kita kali ini adalah di perintah Raja Harun al-Rasyid terjun dari atas menara istana. Dikisahkan suatu ketika Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Kalian tahu tidak, saya mempunyai prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajurit saya, ujar raja pertama. Baginda Raja dan Raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada Raja pertama. Memangnya prajurit Anda sehebat apa? Raja pertama menjawab. Prajurit saya, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat. Oh, kalau cuma itu sih prajurit saya juga tidak kalah berani, timpal Raja kedua. Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa di mana ke-8 ekor singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang sedangkan ke-8 ekor singa tersebut mati mengenaskan, balas Raja kedua tak mau kalah. Lalu bagaimana dengan Baginda Raja? Apakah Baginda Raja punya prajurit yang pemberani? Tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Baginda Raja berpikir keras, ia bingung dengan jawaban yang harus ia berikan. Ia tidak mungkin mengarang cerita bohong karena memang ia tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajurit kedua tamu raja tersebut. Di sisi lain ia juga gengsi jika prajuritnya dikata penakut. Akhirnya terpikirkan oleh Baginda sosok Abu Nawas. Saya punya seseorang yang sangat pemberani padahal ia bukan prajurit terlatih apalagi ahli perang, jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. Betulkah? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran. Dia adalah Abu Nawas, sebagai buktinya saya akan panggil dia kemari, balas Baginda Raja. Lalu, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Saat Abu Nawas sampai di istana, begitu memasuki aula kerajaan Abu Nawas kaget ternyata Baginda Raja sedang menerima dua tamu raja dari negeri tetangga. Wahai Abu Nawas, kemarilah, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera mendekat dan memberi salam hormat kepada Raja Harun al-Rasyid. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah memanggil saya, padahal Paduka sedang menerima tamu kehormatan, ucap Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari, balas Baginda Raja Harun al-Rasyid. Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu dan kamu tidak boleh menolak perintah saya, tugas Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saat ini juga saya perintahkan kamu terjun dari menara istana, pinta Baginda Raja. Mendengar hal itu Abu Nawas takjub dan heran. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar, jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara sedangkan menara istana tingginya 50 meter, dasar raja tidak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada tinggi. Melihat tingkah Abu Nawas itu Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara itu Abu Nawas semakin dibuatnya heran kepada Baginda Raja yang justru malah tertawa. Karena tidak mau ambil pusing Abu Nawas lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Kalian lihat sendiri kan? Ucap Baginda Raja kepada dua tamunya. Apakah di antara kalian berdua ada rakyat kalian yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyat saya saja yang berani dan itu pun cuman satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat apa yang terjadi itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa diam dan mengaku kalah. Itulah kisah jenaka Abu Nawas dan Baginda Raja, dan kisah selanjutnya adalah kisah cerdas Abu Nawas minta jodoh. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku. Kisah lucu tentang Abu Nawas memang tidak pernah ada habisnya, seperti cerita tentang meminta jodoh berikut ini. Suatu ketika Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas tergila-gila dengan wanita cantik, pintar, dan ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi memperistri gadis salihah tersebut. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku, tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah,
pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun mulai introspeksi diri, mungkin Allah belum mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi, tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan, Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas, tidak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan, maka berikanlah ia menantu." Demikian doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya, padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Wah, kisah yang happy ending ya. Pelajaran yang dipetik adalah jangan lelah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya.